Guys, kalian tahu nggak ada satu skill apa yang nggak cuma bikin kita jadi tambah pintar, tapi juga bisa mencegah demensia atau kepikunan, terus juga bisa bikin kita lebih kreatif, dan juga bisa membantu kita ngambil keputusan, guys. Apakah mungkin menggambar? Atau main catur? Bukan ya guys, tapi skill ini adalah skill belajar bahasa asing. Jadi aku sendiri juga lagi belajar bahasa Mandarin ya. Walaupun aku juga tahu, zaman sekarang itu translator kan sudah makin canggih-canggih, nggak kayak dulu. Apalagi dengan adanya perkembangan AI ini. Misalnya kalian ngomong gini, sudah bisa ditranslate ya kan. Atau yang tulisan-tulisan tuh kalian tinggal pakai fitur yang kamera itu, langsung sudah bisa diterjemahin semua kan. Istilahnya sekarang tuh sebenarnya ya, language barrier itu sudah nggak ada lagi. Terus kenapa sih aku masih mau belajar bahasa asing? Yaitu karena manfaatnya yang luar biasa guys untuk otak kita. Kalian coba lihat ya, ada suatu fenomena psikologi yang namanya foreign language effect. Dimana menurut beberapa penelitian ya, kalau kita itu berpikir menggunakan bahasa asing, pikiran kita itu nanti akan jadi lebih logis dan rasional. Menarik ya? Makanya di video ini aku bakalan share tips belajar bahasa asing guys. Karena menurutku siapapun kalian ya, apapun background kalian, itu pasti dapat keuntungan lah kalau kalian bisa bahasa asing. Dan juga misalnya kalian nggak mau belajar bahasa baru nih, kalian nggak suka belajar dari nol. Kalian juga bisa lanjutin ya pelajaran bahasa yang dulu kalian pelajarin di sekolah. Minimal ya English lah misalnya. Itu kan bisa kalian gali lebih dalam lagi, pelajarin frase-frase yang lebih advance. Karena aku kan juga sekolah di Indonesia ya, dan aku merasa pelajaran bahasa di sekolah itu kayaknya masih kurang banget ya dibandingin sama apa yang benar-benar dibutuhin di dunia nyata. Jadi langsung aja aku akan bongkar tips dan poin-poin penting yang kalian perlu perhatikan ketika kalian belajar bahasa asing, biar proses belajar kalian itu bisa makin efektif. Jadi tips yang pertama ya, ini penting banget, kalian harus latih secara seimbang ya. 4 aspek utama yang kalian perlu perhatikan ketika belajar bahasa apapun itu. Jadi yang pertama itu adalah listening, terus speaking, reading, dan writing. Jadi kita mulai dari listening, singkat aja. Intinya kalau listening itu kita harus bisa nangkep kan apa yang dikatain sama orang lain. Cara ningkatinnya gimana? Kalian bisa nonton video-video ya di YouTube atau film-film, dan kalian juga boleh pakai subtitle nih, boleh banget. Jadi kalian bisa dengerin sambil ngeliat kan tulisannya kayak gimana. Terus challenge-nya itu apa? Kadang-kadang challenge-nya itu kalau orang ngomongnya terlalu cepat. Jadi gimana caranya kalian bisa lambatin videonya. Kalau di YouTube kan juga ada pilihannya ya untuk ngelambatin videonya. Next kita ke speaking. Jadi kalau speaking ini intinya kita tuh harus mulai dari pronunciation dulu ya. Jadi kita tuh harus bisa melafalkan huruf, kata, dan kalimat itu sebenar mungkin. Intinya supaya orang lain itu nggak salah tangkep apa yang kita omongin. Nah, kalau di aspek speaking ini, menurutku ini satu-satunya aspek yang kita tuh better kalau punya orang beneran ya yang kita bisa ajak ngomong. Karena kalau AI kayaknya agak sulit ya untuk menangkap apakah pronunciation kita tuh bener atau salah. Kecuali nih, ini bukan promosi ya, tapi aku sendiri juga pakai. Ada aplikasi yang namanya Elsa AI. Itu kalau aku lihat-lihat, kayaknya Elsa ini cukup bisa ya ngerti apakah pronunciation kita itu ada yang salah atau enggak. Tapi kayaknya itu cuma bahasa Inggris aja. Aku nggak tahu kalau ada yang bahasa lain. Mungkin kalau kalian tahu, coba share di kolom komen ya. Berikutnya ada reading atau membaca. Tapi ini bukan cuma membaca doang ya. Kalian tuh harus bisa memahami isi bacaan itu. Jadi kalau kalian mau latihan ini, kalian bisa cari aja di Google. Kata kuncinya mungkin IELTS Preparation Reading Test gitu. Nanti harusnya keluar ada kayak suatu bacaan, terus di bawahnya itu ada soal-soalnya. Ada yang pilihan ganda, ada yang apapun lah. Kalian coba aja, kalian lihat berapa yang benar. Tapi zaman sekarang juga ada AI kan. AI itu juga bisa kalian suruh tuh untuk membuat atau generate cerita pendek dengan bahasa yang sederhana. Mungkin kalian takut, terutama kalau bukan bahasa Inggris ya, kalian belajar bahasa Spanyol, bahasa lain-lain. Ya kalian bisa generate dulu, minta ChatGPT, generate dengan kosakata yang sederhana. Terus minta kasih soal-soal. Terus kalau ada yang nggak ngerti juga kalian bisa minta translate dan lain-lain kan. Next, yang terakhir dari 4 aspek ini adalah writing atau menulis. Jadi kalau kalian pernah ikut tes IELTS ya, ujian bahasa Inggris, kalian pasti tahu kalau writing ini yang paling menantang. Kenapa? Karena ketika writing, otak kita itu dipaksa untuk berpikir dan memproduksi sesuatu kan, dengan kata-kata yang benar. Cuma untungnya zaman sekarang kan sudah ada AI. Bisa tuh kita suruh untuk latihan writing. Jadi kita suruh dia untuk mereview tulisan kita. Apa mungkin ada grammar-grammar yang salah, ada kalimat yang kurang pas, atau mungkin ada kata-kata yang redundant, diulang-ulang, dan lain-lainnya. Jadi 4 aspek tadi itu harus kalian latih secara seimbang ya. Jangan sampai ada satu aspek aja yang kalian kurang ngelatihnya.
Nah, sekarang kita masuk ke tips yang kedua nih. Ini jarang orang yang tahu ya. Namanya adalah spacing effect. Jadi ini sebenarnya bukan cuma untuk belajar bahasa asing ya, tapi untuk belajar apapun itu. Jadi otak kita tuh ada sesuatu yang menarik nih. Ini kalau kalian misalnya belajar suatu konsep ya di bahasa, entah grammar atau vocab atau apapun itu. Kalian coba deh, kalian tuh kasih jarak mungkin 1 minggu atau 2 minggu gitu ya. Sebelum kalian review itu lagi. Jadi jangan langsung kalian tuh belajar terus besoknya direview, jangan. Mendingan besoknya itu kalian belajar yang lain dulu, sampai kira-kira otak kalian tuh hampir lupa, terus kalian ulang lagi. Kenapa kok ada jaraknya? Karena otak kita itu akan lebih kuat ya untuk mengingat sesuatu. Itu ketika otak kita tuh dibiarin dulu sampai hampir lupa, guys. Menarik ya. Jadi sampai otak kita tuh hampir lupa, terus waktu direview lagi itu kayak neuronnya itu kayak langsung lebih kuat gitu kan. Terus dibiarin lagi hampir lupa lagi, terus disambung lagi. Tapi tenang aja, kalau kalian ngelakuin ini harusnya spacingnya atau jaraknya itu tambah lama tambah panjang. Jadi misalnya pertama kalian latih suatu konsep, terus 1 minggu kosong, terus kalian latih konsep itu lagi. Terus 2 minggu kosong, ya sama 2 minggu ini kalian latih konsep lainnya. Terus kalian latih di berikutnya itu. Terus jaraknya jadi 3 minggu, jadi 1 bulan, dan makin lama makin panjang. Sekarang poin yang terakhir, ini yang paling penting ya, jadi jangan sampai kalian lewatin. Jadi poin ini adalah exposure. Jadi percuma ya, kalian itu sudah belajar grammar, belajar kosakata dan lain-lain. Kalian itu pasti kalah lah sama orang yang sudah lebih terekspos atau lebih terpapar sama bahasa tersebut. Nah, gimana cara dapat exposure? Kalau cara yang paling bagus ya, kalian bisa terbang langsung kan ke negaranya. Tapi kita tuh sebenarnya bisa banget kok menciptakan exposure itu di lingkungan kita. Misalnya di HP kalian itu beberapa aplikasi atau games ya. Kalian ubah aja settingan bahasanya ke bahasa yang kalian pelajarin. Atau kalian juga bisa kayak dengerin lagu-lagu pilihan kalian itu, cobalah dengerin lagu yang di bahasa itu. Atau video vlog dan lain-lain hiburan kalian ya. Mungkin kalau kalian misalnya nonton film gitu ya, dan film itu terlalu sulit kosakatanya, kalian bisa mulai dari film yang sederhana. Misalnya kayak Peppa Pig, itu kan film untuk anak-anak ya. Dan itu kayaknya ada di banyak bahasa. Aku sendiri juga suka nontonin Peppa Pig yang bahasa Mandarin. Dan kalau aku nonton itu pasti aku kasih 2 subtitle. Jadi ada yang subtitle bahasa itu dan bahasa Inggris atau bahasa yang kalian paham. Untuk nambah exposure, kalian itu juga bisa rutin ya pakai aplikasi-aplikasi bahasa kayak Duolingo dan lain-lainnya. Dan itu kalian pakai secara konsisten ya, biar exposure kalian tuh bisa makin banyak. Jadi intinya, kalau kalian mungkin ada waktu luang dan pingin belajar skill baru, tapi bingung mau belajar apa, kalian coba belajar bahasa asing guys, karena banyak banget manfaatnya untuk otak. Terus aku juga saranin, kalian mending kalau belajar bahasa asing itu fokus di satu bahasa ya. Jangan langsung belajar banyak bahasa, karena nanti kalian jadi nggak fokus. Ya kecuali kalau kalian mungkin language enthusiast itu, kalian kepengen jadi polyglot. Tapi itu pasti juga ada tantangannya kan. Karena aku dulu itu juga belajar langsung banyak bahasa guys, di Duolingo. Karena penasaran kan. Tapi ternyata nggak ada yang aku fokusin, terus akhirnya ya aku nggak mainin lagi kan. Sekarang aku sudah benar-benar lupa semua. Jadi kayak hilang semua apa yang aku pelajarin dulu itu. Makanya sekarang aku fokus belajar satu bahasa aja, yaitu bahasa Mandarin. Jadi buat sedikit recap, poin-poin yang kalian perlu perhatikan supaya kalian bisa unlock skill bahasa asing, itu adalah yang pertama kalian harus latih secara seimbang 4 aspek tadi, yaitu listening, reading, speaking, writing itu kan. Jangan ada satupun yang kalian lewatin atau kalian kurang latihnya. Poin yang kedua, kalian harus ingat ada fenomena unik yang namanya spacing effect. Jadi otak kita tuh harus dikasih jarak dulu sampai kita hampir lupa, baru kita refresh lagi, kita review. Terus kita kasih jarak lagi sampai hampir lupa, review lagi. Dan jaraknya itu makin lama harus makin panjang, pasti makin panjang sih. Terus yang ketiga, yang terakhir, dan ini paling penting adalah exposure. Jadi sekian aja video kali ini. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan share video ini ke teman kalian guys. Terus belajar untuk kehidupan yang lebih baik. Vitae Decimus.